Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bi ni'matihi tatimmu shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-Mustafa Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan, insyaAllah. Jamaah salat maghrib dan isya, bapak-bapak dan ibu yang telah berhadir, dan semoga kehadiran kita tercatat sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang Allah muliakan, kita masih membahas tentang fadilah beriman kepada takdir Allah. Di pertemuan yang lalu kita menyempurnakan pembahasan bahawa beriman kepada takdir Allah itu akan menyebabkan seseorang akan berprasangka baik terhadap Allah. Jadi kalau dia sudah yakin bahwa Allah telah menentukan segala sesuatu untuknya dan dia yakin ketentuan Allah itu baik, maka apapun yang Allah tetapkan padanya dia terima, dan dia terima dengan ridha, dia terima dengan husnudzannya kepada Allah. Itu kalau orang sudah mencapai pada keimanan, percaya dan yakin di atas takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kemudian kita juga sudah masuk ke fadilah berikutnya, namun baru sedikit terputus oleh waktu, yaitu dengan beriman kepada ketentuan atau ketetapan atau takdir Allah, maka seseorang akan muncul semangat hidup atau optimis dan selalu berusaha beramal saleh. Dan ini akan terjelaskan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi bukan sebaliknya. Jadi bukan dengan mengetahui takdir Allah lalu dia berputus asa di atas rahmat Allah, merasa bahwa dia tidak diberikan pilihan oleh Allah. Nah, sikap ini yang dipegang oleh orang-orang Jabariyah, kelompok Jabariyah yang merasa hidupnya terpaksa. Jadi mereka mengatakan, prinsip mereka, kita itu bagaikan kapas yang berada di tengah-tengah angin. Kemana angin membawa, kesanalah kapas akan terbang. Jadi mereka berprinsip kita ini tidak ada pilihan, tidak ada ikhtiar. Apa yang ditentukan pada Allah, ditentukan Allah pada kita, ya begitulah nasib kita. Itu prinsip Jabariyah. Jadi kalau sudah neraka, ya nerakalah. Ya. Kalaupun kita berbuat jahat, kalau memang takdir kita masuk surga, pasti surga. Jadi nggak perlu berbuat baik, buat jahat aja, nanti ujungnya surga juga. Itu prinsip yang dibangun. Maka kelompok Jabariyah, Mu'tazilah, Murji'ah itu termasuk kelompok yang disepakati kesesatan dalam berprinsip. Nah, jadi jemaah maka Allah Subhanahu wa taala malah dalil-dalil menyatakan tentang
kalau kita percaya ketetapan Allah pada kita, seharusnya kita mengejar, bersemangat hidup, bersemangat beramal saleh untuk mengejar ketetapan itu. Nabi SAW itu telah menjelaskan, salah satunya dari hadis Ali bin Abi Thalib, dari Ali bin Abi Thalib, hadis riwayat Bukhari Muslim. An Ali radhiyallahu anhu qala, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi janazah. Kata Ali, pada suatu hari Nabi setelah mengebumikan jenazah, jadi beliau masih berada di tempat itu. Fa akhadha syai'an faja'ala yankitu bihi al-ard. Lalu Nabi mengambil sesuatu atau sebatang kayu atau cabang kayu, lalu beliau menusuk-nusuk ke tanah. Jadi ditusuk-tusuk ke tanah. Lalu Nabi kemudian sambil menusuk itu berkata, faqal, ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah. Kata Nabi, tidak ada seorang pun di antara kalian yang hidup, maksudnya yang hidup di atas dunia, kecuali sudah ditulis, sudah ditetapkan oleh Allah tempatnya, apakah dia di neraka atau tempatnya di surga. Gitu kata Nabi. Jadi maksud Nabi mengatakan semua kita ini itu sudah ditetapkan neraka dan surga. Gitu. Kita yang mendengar kalimat-kalimat ini tentu akan terasa bahwa ya berarti kita sudah ditetapkan dari semenjak ditetapkan di Lauhul Mahfuz, kita sudah ditetapkan neraka, surga, sudah ditetapkan. Apa yang ada di dalam pikiran kita hari ini itu sudah lebih dahuluan ada di dalam pikiran para sahabat ketika mendengarkan kalimat-kalimat dari Nabi seperti ini. Lalu para sahabat berkata, qalu, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'al amal. Kalau begitu, kenapa kita tidak bersandar saja di atas ketetapan itu dan kita tinggalkan saja amal? Nah, itu kata sahabat. Jadi kalau semua kita sudah ditetapkan surga dan neraka dari semenjak ditulis di Lauhul Mahfuz, ya sudah, kita berarti nggak usah beramal lagi, kita bersandar saja pada ketetapan itu, kata sahabat. Nah, itu pertanyaan sahabat ke Nabi, sekaligus itu menjadikan bukti bahwa sahabat juga merasa bingung dengan ketetapan yang dibuat Allah. Kan wajar kita bingung, kita disuruh beramal saleh tapi sudah ditetapkan neraka, bingung kan Pak? Ini bapak-bapak yang jamaah, kita semua yang jamaah salat berjamaah, bingung tidak kalau seandainya kita berjamaah tapi nama kita sudah ada di pintu neraka? Kan bingung. Itu sahabat sudah duluan bingung. Jadi bapak jangan bingung lagi, biar sahabat saja yang bingung. Dan sahabat sudah nanya duluan ke Rasulullah. Lalu qal, ketika mendengarkan pernyataan itu, Rasulullah berkata, i'malu, beramallah, fa kullu muyassar lima khuliqa lahu. Beramallah, tetaplah engkau beramal, karena semua makhluk itu dimeringankan atau dimudahkan Allah di atas ketetapan yang telah ditulis. Amma man kana min ahli sa'adah
fayasirun liya yuyassaru li'amali ahli sa'adah. Barang siapa yang akan menjadi penduduk surga, maka dia dimudahkan untuk beramal dengan amalan ahli surga. Wa amma man kana min ahli syaqa, barang siapa yang ditetapkan menjadi penduduk neraka, fayuyassaru li'amali ahli syaqawah, maka Allah pun memudahkan dia untuk beramal dengan amalan ahli neraka. Begitu kata Rasulullah. Lalu Rasulullah membaca summa qara'a fa amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Dan Bapak Ibu yang Allah muliakan, lihatlah bagaimana jawaban Nabi ketika seseorang merasa bahwa Allah telah menzaliminya dengan menetapkan dia sebagai penduduk neraka, atau ada orang yang overconfident, terlalu pede, merasa bahwa dia ditetapkan menjadi penduduk surga, lalu dia mulai berprinsip kita tidak usah beramal, capek beramal, ujungnya neraka. Yang tidak beramal, ahli maksiat, kalau ditetapkan surga, ujungnya surga juga. Nanti dikasih contoh coba. Biasa orang-orang yang mulai begitu tu kasih contohnya apa? Dulu pelacur hanya dengan memberi minuman seekor anjing, sudah capek melacur bertahun-tahun, gara-gara lewat anjing yang kehausan kasih minum, lalu pelacur itu mati, ditetapkan menjadi penduduk surga. Itu pasti contoh itu nanti biasa paling banyak. Ujungnya surga juga. Kalau itu cara berpikir, pasti kita akan menyambung. Kalau begitu jadi pelacur aja, tunggu anjing lewat. Masalahnya setelah jadi pelacur, bukan anjing lewat, kita yang jadi anjing. Nanti ada lagi hadis Nabi yang menyatakan seorang pembunuh yang telah membunuh 99 orang, dah hampir menuju ke 100, sudah 100 orang, lalu dia mencari jalan taubat, lalu dinasihati oleh seorang alim, pergilah engkau ke kampung fulan, bergabunglah dengan mereka, bertaubatlah, Allah akan terima taubatmu. Berjalanlah dia menuju ke kampung itu, rupanya di tengah jalan mati, belum sempat taubat, baru ingin taubat, yang dia sudah bunuh 100 orang. Lalu kemudian malaikat azab dan malaikat rahmah berdebat untuk mengambil jatahnya, artinya ini kemana ni orang ini, apakah di tangan malaikat azab atau di tangan malaikat rahmah. Jadi karena dawa-dawi yang berkepanjangan, itu hadis sahih, artinya malaikat dawa-dawi juga. Jadi bukan hanya suami isteri, malaikat pun dawa-dawi. Cuma malaikat dawa-dawi enggak sampai melakukan kebohongan, enggak sampai harus melakukan penipuan-penipuan. Karena enggak kunjung selesai, Allah utus malaikat ketiga. Malaikat ketiga itu yang kemudian menjadi penengah. Ini membuktikan malaikat pun tidak tahu jalan keluar kalau seandainya Allah tidak memberitahu. Semua ilmu milik Allah. Malaikat ketiga mengatakan, ya udah ukur. Kata Allah, ukur. Kalau dia lebih dekat ke tempat pembunuhan yang terakhir, maka ahli neraka. Kalau dia lebih dekat kepada tempat yang dia inginkan untuk taubat, dia ahli surga. Diukur. Setelah diukur, hadis riwayat Muslim ini menyebutkan ternyata shibran, secuma sejengkal, cuma lewat sejengkal saja, lebih dekat ke kampung yang akan dia tuju. Apa kata Allah? Masukkan dia ke surga. Ini kan Pak, subhanallah, cerita-cerita seperti ini kadang-kadang membuat orang kecewa, kadang-kadang kalau orang faham malah membuat dia bertambah semangat. Dan disitulah harus faham.
Ini rahasia Allah terbesar. Sebenarnya Allah ingin memberitahu dengan cerita-cerita seperti itu. Itu kan cerita 1 dalam 1000 itu. Itu bukan cerita 1001, 1 dalam 1000 kejadian itu. Dan cerita itu dikatakan oleh Nabi, maksud Nabi sebenarnya ingin memberitahu bahwa surga dan neraka milik Allah. Suka-suka Allah. Mau memasukkan siapa hambanya ke dalam surga, mau memasukkan ke dalam neraka, suka-suka Allah. Sebenarnya Nabi ingin beritahu ini kuasa Allah nih, urusan neraka surga kuasa Allah. Dan tidak semua kejadian seperti itu. Makanya enggak semua pelacur bertemu anjing masuk surga. Bisa jadi dia ketemu anjing, digigit anjing, dua-duanya dalam neraka. Dan enggak semua pembunuh setelah itu mencoba tobat lalu mati lalu masuk ke dalam surga, enggak. Itu 1 dalam 1000 yang ingin dikasih tahu Nabi, yang hak memilih untuk memasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Cukup bagi Allah melihat sedikit amal, maka Allah berhak dengan kasih sayangnya memasukkan hamba ke dalam surga. Kan itu cerita pelacur itu kan cerita kasih sayang si pelacur pada anjing. Sampai di ujung hadis kan Nabi mengatakan, kenapa pelacur itu dimasukkan ke surga? Karena dia merasa sayangnya muncul kepada si anjing yang kehausan, sehingga pelacur turun ke dalam sumur, mengisi sepatunya dengan air, kasih minum. Di ujung hadis Nabi katakan, fi kulli kabidin ratbatin ajrun, di dalam setiap hati yang basah ada pahala. Hati yang lembut, hati yang bergerak, punya rasa sayang, ada pahala. Hati anjing yang dia makhluk Allah, kita sayang karena dia kesulitan, di situ bisa muncul pahala. Dalam hadis yang lain Nabi menyebutkan, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sayanglah kepada penduduk yang ada di bumi, makhluk yang ada di bumi, maka engkau akan disayang oleh yang di langit. Ini yang jadi masalah. Allah mengambil amalnya yang sedikit dan menghapus dosanya yang besar dengan amal yang sedikit. Itu suka-suka Allah. Kecuali surga, kita ada saham kita dalam surga, baru kita boleh protes Allah. Misal semua kita ada saham, Pak, ilung nak 10%, Bapak nak 10% apa, baru kita boleh protes Allah. Oh, enggak boleh kayak gitu ya Allah. Enggak boleh, harus musyawarah dulu, harus rapat pleno dulu, sidang dulu, kemudian baru kita putus. Ini milik Allah, milik Allah, suka-suka Allah. Dari situ amal ternyata tetap menjadi pilihan Allah untuk memilih amal. Baru aneh cerita itu kalau si pelacur langsung masuk surga. Kata Allah, walaupun dia melacur, masuk ke surga. Itu aneh, karena Allah melarang berzina. Kok tiba-tiba penzina masuk surga? Tapi karena tadi ada sedikit amal, Allah suka-suka menghapuskan yang dosa besar, suka-suka Allah. Aneh kalau si pembunuh tidak ada rencana taubat, tiba-tiba langsung masuk surga. Itu aneh. Udah bunuh, nggak ada rencana taubat, masuk surga. Itu aneh. Tapi karena dia keinginannya taubat, dengan keinginan taubat masuk surga. Apa yang jadi intinya, Pak? Tetap disuruh beramal. Makanya tadi Nabi mengatakan apa? Waktu sahabat mengatakan, ya sudah Nabi, untuk apa beramal kalau sudah ditetapkan surga dan neraka? Nabi menjawab, beramallah, tetap beramallah, kata Nabi, jangan tinggalkan amal. Kalau engkau penduduk surga, engkau akan tahu dirimu menjadi penduduk surga, dimudahkan Allah engkau beramal saleh. Ini enggak berat, Pak. Kalau kita akan menjadi penduduk surga, kenapa Bapak datang maghrib ke sini? Kenapa mudahnya Bapak memanaskan motor dari rumah? Kenapa Bapak punya istri yang selalu ngusir-ngusir Bapak dari rumah? Hal lejak, dia tampar ke. Kata istri sampai minta tampar kita, Pak. Lejak, pergi sana salat maghrib, pergi sana salat maghrib. Kenapa punya istri salihah seperti itu? Itu istri salihah, Pak. Maka istri salihah itu ciri-cirinya suka pepet. Tidak suka kalau suaminya duduk di rumah tidak salat jamaah, enggak suka. Maka jangan cari istri yang pendiam, enggak merepet, cari yang introvert. Ya, bahasa orang psikologi. Ya. Jadi jangan begitu, malah bagus cari istri yang merepet.
Aman tu anak-anak kita kalau isteri merepet. Ya. Jadi Bapak Ibu yang Allah, kenapa Allah ciptakan itu semua? Kenapa anak kita nyindir waktu kita suruh dia berjamaah? Anak pergi bersalah, bapak nggak pergi, abi nggak pergi. Abi lah panggilannya emang. Abi nggak pergi, abi sibuk nak. Kasih tahu sama Tuku Imam, abi sibuk. Kenapa kita punya anak yang membuat kita malu? Allah mudahkan kita untuk menuju di atas ketetapan. Jadi ini kita ni sebab insya-Allah ni kita ni itu dimudahkan Allah menuju ke surga. Makanya jangan berpindah dari amal. Jangan berubah haluan, tetap di sini, Pak. Maksud tetap di sini, tetap jamaah, bukan di sini terus-terusan tak pulang-pulang. Tetap berjamaah tiap hari, dengar azan datang, dengar azan datang. Mati kita, Allah mudahkan mati menuju surga. Sebenarnya kita sedang meretas takdir kita sendiri. Sebenarnya kita sedang menuju kepada takdir yang Allah tetapkan untuk kita. Dan itu kan pilihan, Pak. Ini kan pilihan. Begitu dengar azan, pergi tidak, jamaah tidak. Itu kan pilihan. Kita diberikan akal, mahkota kita otak. Azan bunyi, apakah Allah akan tetapkan kita? Enggak, kamu neraka, pasti kamu nggak bisa keluar dari rumah. Rumah sudah terkunci semuanya, tergembok. Ya, nanti kamu diikat sama istrimu, nggak akan bisa ke salat maghrib. Kan enggak. Begitu dengar azan, kita memilih di hati, akal memilih. Hujak apa baik? Hujak apa baik? Pergi tidak? Pergi tidak? Orang yang mulai bermain di hatinya, pergilah 27 derajat daripada salat di rumah, cuma 1 derajat. Itu pun kalau khusyuk. Kalau istri yang jadi imam, mana ada? Model-model pengikut Panji Gumilang, mana ada dapat pahala? Pilihan kan, Pak? Maka pilihan ini ternyata dipulangkan ke kita. Kan enggak sampai waktu kita jalan menuju salat berjamaah, pas kita buka pintu, terkunci pintu, dikunci sama malaikat di luar. Kamu neraka, kamu neraka, hanjit tebit, nggak boleh keluar, kamu neraka. Apakah begitu cerita kita? Enggak. Kita yang buka pintu, kunci di tangan kita, ya. Lalu kita panaskan motor, panaskan mobil, pilihannya di kita. Maka hidup itu antara memilih dan dipilih. Ya. Ini kadang-kadang kita nggak bisa bergerak, dipilih, Pak. Kan kita sudah bicara di awal pertemuan, takdir itu ada yang mubram, ada yang muallaq. Ada yang nggak bisa dipilih, bagi kita nggak bisa pilih, Allah tetapkan. Apa contohnya, Pak? Hidup kita menjadi orang Aceh, itu memilih atau dipilih oleh Allah? Dipilih. Bapak pernah minta untuk menjadi orang Aceh? Enggak. Tiba-tiba kita lahir, ayah kita orang Aceh, mama kita orang Aceh, lahir kita suku Aceh. Itu nggak boleh pilih. Ada yang lahir dari suku Batak, jadi orang Jawa, nggak boleh pilih. Nggak ada pilihan. Memang itu takdir Allah. Kita nggak bisa bertanya, apa nama kawin? Kenapa bapak kawin sama orang Aceh? Kenapa mama kawin sama orang Aceh? Seharusnya mama kawin sama Cina, Buddha lagi misalnya gitu. Itu pilihan, itu bukan pilihan, itu dipilih oleh Allah. Menjadi suku ini, kemudian kita tinggal di tanah ini, lalu kita lahir di sini, itu dipilih Allah. Mati juga di sini. Fi ayyi ardin tamut, dipilih Allah. Kamu kalau harus mati di Makkah, pasti mati di Makkah, kata Allah. Maka kita akan merencanakan umrah untuk mengunjungi tempat kematian kita. Itu nggak bisa pilih tuh. Itulah takdir yang Allah tetapkan, nggak boleh pilih-pilih. Fisik kita, Pak, nggak boleh pilih. Di antara kita ada yang putih, hitam, itu dipilih. Maka jangan ngejek-ngejek. Yang dipilih Allah jangan ngejek-ngejek. Yang putih ngejek si hitam, yang hitam ngejek si putih. Padahal hitamnya kulit kita, yang pilih Allah. Kita kan nggak bisa memilih. Itu waktu sperma ribuan mencoba mencari pasangannya, ovum itu kalau nggak salah tunggunya kan di tuba falopi, Pak, kalau nggak salah itu.
Ini doktor yang tahu, saya coba sok tahu saja. Nanti dibenarkan oleh doktor. Itu satu yang lolos untuk menjumpai aufum. Mungkin yang lolos itu yang kemungkinan akan menjadi putih. Yang hitam-hitam ni minggir semua. Siapa yang tentukan itu? Allah. Boleh pilih tidak? Tak boleh pilih. Enggak ada sperma. Ya, sperma itu yang kemudian milih, hai, kamu aja yang maju, kamu putih, jangan sampai malu anak ni nanti, kamu aja yang maju. Enggak ada apa. Maka kita semua enggak bisa bergerak di situ. Maka jangan saling mengejek. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah engkau mengejek satu kaum kepada kaum yang lain. Ya. Jadi jangan ejek orang yang tampilannya mungkin kurang menarik, ya, ada yang tinggi, ada yang pendek, kemudian ada yang kurus, gemuk. Jangan ejek. Ya. Kalau tanya boleh, Ustaz kenapa enggak kurus-kurus? Itu bukan ngejek, itu boleh. Ya. Jadi itu enggak apa-apa. Itu ikhlas lah. Yang penting nanya-nya ikhlas. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini rahasia besar. Orang hari ini berputus asa, mengira dia dizalimi oleh Allah, padahal dia diberi pilihan. Itu tadi yang enggak, dia itu dipilih. Sekarang yang kedua memilih. Nah, memilih inilah yang diberikan kesempatan oleh Allah. Pilih surga atau pilih neraka. Kalau engkau pilih surga, apa kata Allah? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Segera, kata Allah, segera berlarilah untuk mendapatkan ampunan dan mendapatkan surga. Ternyata yang suruh lari ke surga Allah. Kalau seandainya sudah ditetapkan, untuk apa suruh lari-lari? Seharusnya ayat itu kan berbunyi, duduk saja tunggu nerakamu, duduk saja tunggu surgamu. Begitu kan? Tapi ternyata tidak. Segera, kata Allah, berlarilah untuk mendapatkan ampunan dan surga. Itu apa itu? Allah tidak menzalimi kita. Oh, kalau tadi kita bicara, kan tadi Nabi mengatakan semua sudah ditetapkan surga dan neraka. Pertanyaannya, betul, tapi apakah kita tahu bahwa kita telah ditetapkan surga dan neraka? Enggak ada yang tahu. Itu hanya Allah yang tahu. Allah enggak pernah kasih tahu kita. Karena Allah enggak pernah kasih tahu, maka kita mencoba mencari takdir kita sendiri. Berjuanglah untuk menempuh takdir itu. Maka cara berjuangnya bagaimana? I'malu, kata Nabi, berjuanglah. Makanya kan ayat yang kita bacakan kemarin, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasulahu wal mu'minun. Muhammad, kasih tahu umatmu, beramallah, semua amalmu akan dilihat oleh Allah, oleh Rasul dan oleh mukmin. Kalau seandainya kita dipaksa, untuk apa ayat yang mengatakan innal ladzina amanu wa amilus salihat lahum jannatun tajri min tahtiha al-anhar, yang beriman beramal saleh akan mendapatkan surga? Untuk apa ayat itu? Kalau seandainya kita memang dizalimi untuk menjadi penduduk neraka, untuk apa ayat yang Allah katakan yang beriman dan beramal saleh? Berarti disuruh beramal saleh. Kalau seandainya kita dizalimi, enggak boleh pilih-pilih, harus tetap neraka, ya, itu akan mengganggu ayat wa may ya'mal misqala dzarratin khaira yarah. Sekecil apapun amal engkau buat, engkau akan dibalas kembali oleh Allah. Untuk apa ayat itu? Kalau seandainya semua amal kita tidak dihargai Allah, maka ini rahasia Allah. Oleh karena itu Nabi mengatakan, engkau tahu tentang nasibmu, takdirmu dengan cara engkau beramal. Disitulah terpompa semangat kita. Ya sudah, kalau begitu berjuanglah sampai titik darah penghabisan untuk tetap berada di masjid-masjid Allah, tetap bersedekah sampai sepanjang hidup. Berusahalah terus, jangan sampai nyeleweng. Makanya hati-hati kalau terselangi hidup dengan maksiat. Itu yang hati-hati. Salat jamaah, pulang, lihat HP. Tadi jamaah, begitu lihat HP ternyata ada gambar maksiat. Dia lihat, pas gambar maksiat, terkejut dia, enggak pun terkejut. Tak kayak mana terkejutnya, pokoknya lihat gambar maksiat terkejut, jantungan, matinya di depan gambar tu. Itu siapa yang salah? Dia yang salah. Apakah Allah yang telah menentukan kamu walaupun salat ribuan tahun, ujung hidupmu nanti tetap engkau akan melihat gambar
maksiat, lalu engkau akan mati di depan gambar maksiat. Enggak begitu Allah menzalimi kita. Makanya Allah berulang-ulang mengatakan dalam Al-Quran bahwa Allah tidak menzalimi hamba. Ya, wa ma kana Allah bidhallamin lil 'abid. Allah tidak menzalimi hamba. Maka pegang baik-baik, kita bukan hamba yang terzalimi. Bahkan saking sayangnya Allah, yang sudah maksiat saja dituntun terus untuk tetap taubat, tuntun terus, dituntun terus. Enggak mau taubat juga dipaksa Allah taubat, dibuat sakit oleh Allah. Mati bulan depan, hari ini sakit, dirawat. Semenjak dirawat, banyak tamu yang datang lalu mengatakan, nyo kata sakit, kata sembahyang, kata tamu, ini udah sakit nih, solatlah, jangan lupa Allah, zikirlah. Tamu kan begitu Pak. Tamu yang baik yang datang berkunjung ke orang rumah sakit, ke orang sakit tu, nasihatnya begitu, jangan lupa salat, zikir banyak-banyak, jangan lupa la ilaha illallah. Itu teringat kita, selama ini ya Allah kita enggak pernah ini. Diberi sebulan oleh Allah untuk taubat. Di situ kita timbul rasa takut, dipaksa Allah untuk taubat. Begitu sayangnya Allah pada kita. Jadi jawabkan Allah Subhanahu wa taala di ujung hadis tadi. Lalu Nabi membaca ayat. Apa yang dibaca? Fa amma man a'ta wattaqa, surah Al-Lail. Fa amma man a'ta wattaqa, orang-orang yang memberi, kata Allah. A'ta itu dalam bahasa Arab memberi yang sifatnya lebih sedikit dibanding yang disimpan, itu a'ta yu'ti. Jadi kalau Allah mengatakan yang memberi, itu maksudnya bukan memberi semua. Ada gaji 10 juta, Allah akan suruh beri dalam sebulan itu 2 juta saja atau 1 juta saja, itu sudah a'ta. Yang setiap bulan bersedekah 1 juta, itu a'ta. Kan Allah tidak suruh seluruh gajimu infakkan. Kalau kita lakukan itu Pak, kita baik. Besoknya isteri minta cerai, anak terpaksa cabut dari pesantren, enggak ada lagi uang SPP Pak, bayar SPP enggak ada lagi, beli beras enggak ada lagi. Kata isteri, kah manim tapi bangai ke, gitu kata isteri. Enggak disuruh begitu, a'ta. Engkau kasih sedikit saja engkau sudah baik, kata Allah. Yang kau simpan lebih banyak, simpan 9 juta, hidupkan dirimu, hidupkan anakmu, yang lain engkau berikan kepada janda, anak yatim dan seterusnya, itu engkau sudah baik. Maka kita harus sisihkan uang tiap bulan Pak, untuk sedekah. Lalu apa lagi kata Nabi, kata Allah, wattaqa, orang yang suka memberi lalu dia bertakwa. Ya, suka memberi dan taat. Takwa itu kan taat pada perintah lalu meninggalkan larangan, itu takwa. Orangnya ahli sedekah, dermawan, juga orangnya taat pada Allah. Sudah 2 sifat Allah sebutkan. Lalu sebutkan lagi wasaddaqa bil husna, dan dia percaya dengan husna. Kalau buka tafsir, tafsir apa saja, itu disebutkan husna itu ada beberapa pandangan. Ada yang menyebutkan yang dimaksud adalah janji-janji tentang surga Allah. Dia percaya sama surga Allah. Jadi ada 3 kategori orang yang akan dimudahkan hidupnya oleh Allah untuk menuju ke surga. Suka memberi, tetap taat dalam semua perintah Allah, salat, puasa, haji, bayar zakat. Lalu kemudian dia percaya, artinya enggak ada sedikit pun keraguan pada dirinya tentang kekuasaan Allah. Dia percaya surga itu ada. Pernah lihat enggak? Tak pernah. Kenapa percaya? Yang penting apa yang dibuat Allah pasti ada. Makanya kan sahabat itu andalannya. Sampai kan pernah kita cerita Pak, hadisnya panjang, sahih. Saya lupa juga nama sahabat itu. Nanti bisa lihat kembali hadisnya. Sahabat itu ketika perang Badar, ini pasukan musuh baru datang. Pasukan Islam sudah duluan datang di perbatasan daerah Badar. Lalu kemudian dia sedang mengunyah kurma, di tangannya satu kurma, yang satu dikunyah. Lalu kemudian ketika dia kunyah kurma pertama, ternyata ada Nabi di sampingnya. Kesempatan dia tanya sama Nabi, ya Rasulullah, kalau aku mati hari ini, kemana aku? Bagaimana nasibku kalau aku mati hari ini? Kata Rasulullah, anta fil jannah,
Kalau engkau gugur hari ini, engkau dalam surga. Begitu mendengar engkau dalam surga, dia dengan keyakinannya 1000%, enggak ada keraguan sedikit pun, surga ada, indah dengan bidadarinya, Allah tetap tidak mengingkari janji, penuh keyakinannya. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Yang di mulutnya terbuang, yang sedang dikunyah terbuang, yang di tangannya tercampak. Katanya kepada Nabi, kalau kulanjutkan makan kurma ini, terasa surga begitu lama datang untukku. Dia enggak sabar lagi. Yang belum pernah dia lihat, dia enggak sabar. Kita enggak sabar terhadap sesuatu kalau sudah kita lihat, kan Pak. Yang mana tabali kalau kawin bagah haju. Karena kita sudah lihat calon kita. Kalau belum lihat mana ada orang pasti tetap sabar. Siapa calonnya? Gam cantui kata orang. Kita tetap sabar seumur hidup. Kamu kawin sama gam cantui kan? Karena kita sudah lihat, kita enggak, belum dilihat. Lalu dia berkata, seandainya aku lanjutkan makan 2 butir ini, terasa surga begitu lama untukku. Dia hunus pedang, dia terjun, mati syahid di tengah-tengah perang Badar. Lalu Nabi menemukan jenazahnya dan mengatakan dia telah memenuhi janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu keyakinan surga. Makanya ketika kita beramal itu tetap harus pakai tetap harus pakai prinsip kita masuk surga. Ketika kita masuk surga, jadi jangan buat keraguan pada diri sendiri. Untuk apa beramal? Kalau kayak gini, untuk apa kita melakukan sunnah-sunnah Nabi? Untuk apa ini? Untuk apa itu? Inilah gangguan syaitan. Dan kunci jawabannya adalah hadis tadi, yaitu ayat terakhir yang dibacakan oleh Nabi dalam hadis tadi. Di ujungnya Allah mengatakan apa? Fasanuyassiruhu lil yusra. Mereka yang percaya dengan semua janji Allah setelah berbuat baik dengan hartanya, lalu taat pada Allah, lalu kemudian dia percaya dengan janji Allah, kami mudahkan dia menuju yusra, menuju ke tempat atau ke jalan yang mudah. Apa dia Bapak Ibu? Yaitu bahagia dunia dan bahagia akhirat. Ini kan janji Allah. Jadi jangan sampai kita merasa kita harus pasrah kepada takdir, tetap beramal. Bapak Ibu yang Allah muliakan, Nabi Yaqub alaihi salam sebagai contoh begitu besarnya semangat seorang hamba Allah. Nabi Yaqub kehilangan Yusuf alaihi salam berapa lama Pak? Kalau kita baca sejarah, 20 tahun Nabi Yaqub kehilangan Yusuf alaihi salam. 20 tahun hilang. Yusuf kan hilang umur-umur daerah 10 tahun begitu, karena dia sudah bisa komunikasi dengan abang-abangnya, lalu dibuang ke sumur, kan begitu ceritanya. Nabi Yaqub menangis. Tangisannya bukan menandakan putus asa, tangisannya tangisan seorang ayah yang sayang pada anak. Menangis sampai buta matanya. Ketika hilangnya saudara Yusuf, Bunyamin, Bunyamin hilang lagi, tapi itu sudah direkayasa oleh Yusuf. Ketika Nabi Yusuf sudah jadi menteri, dia buat rekayasa agar bisa membuat Bunyamin saudaranya ditangkap agar bisa bersamanya di Mesir. Pulanglah abang-abangnya dulu ini ke rumah Yakub. Mereka mengatakan Bunyamin sudah hilang. Bagaimana sedihnya hati seorang ayah. Yang terbaik di antara mereka Yusuf, disusul Bunyamin, dua-duanya hilang. Kalau anak kita yang batat-batat, bagada ya gede. Misal anak kita apa yang tungang-tungang itu mau hilang, bagada ya gede. Biar hilang terus. Ini anak-anak terbaik hilang. 20 tahun Yusuf ditambah Bunyamin. Apa kata Nabi Yaqub dalam surat Yusuf? Carilah, tetap cari Yusuf dan Bunyamin, carilah. Wala tayasu min rauhillah. Jangan kalian putus asa dengan rahmat Allah. Tadi semangat Nabi Yaqub, tetap cari, jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innahu la yayasu min rauhillah illa alqaumul kafirun. Tidak ada yang putus asa dengan rahmat Allah kecuali orang-orang kafir. Makanya kita tetap disuruh bersemangat, beramallah, dan semoga kita insya-Allah bersatu kembali di dalam surga nanti insya-Allah. Ya, nanti kita bersatunya bukan lagi di pengajian Pak, kita bersenang-senang. Jadi nggak usah lagi buat pengajian. Ya, di
di surga maksudnya. Demikian, insyaallah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.